Teman-teman, saya akan memberikan tips untuk mengetahui kalau kenalan bulemu itu beneran atau cuman scammer gitu ya. Dia itu asli memang pengen cari kenalan atau cari jodoh, atau dia itu scammer. Poinnya itu. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama, kalau sudah kalian berkenalan dan ngobrol, udah chattingan, kalian juga yakin waktu video call itu asli gitu ya, bukan video editan atau video yang dibuat-buat atau ngambil video orang omongannya nggak sama dengan mulutnya. Itu yang pertama. Terus kamu lihat antara profilnya dengan omongannya itu terbukti. Misalnya dia ngomongnya ngaku seorang dokter, harusnya omongannya juga nggak yang ujung-ujungnya nanti minta tolong ini itulah, nggak masuk akal kan, masa dokter nggak punya uang gitu. Terus biasanya dia mengaku duda atau janda, anaknya satu, itu udah biasa banget karena nanti anaknya dipakai buat modus, anaknya ulang tahun lah, anaknya sakit lah, jadi nanti minta tolong kamu. Kemudian tidak ada permintaan aneh-aneh yang tadi saya sebutkan. Permintaan aneh-aneh misalnya mau datang, mau ketemu kamu, tetapi dia nanti janjiin, ngejanjiin, karena aku mau datang nanti kamu akan aku kirimin paket. Ya mau kirimin paketnya kirim aja, tetapi ujung-ujungnya paketnya tertahan lah, harus minta inilah itulah, paketnya harus ditebus lah karena ada biaya pajak, teks, ada biaya pengiriman. Nggak ada kayak gitu. Orang namanya ngirim paket ya teman-teman, ngirim paket nih. Saya ngirim paket dari Amerika ke ibuku yang ada di Jogja atau ke anakku yang ada di Bali, nggak pakai ribet. Mereka tinggal duduk manis aja di rumah, nggak harus bayar pajak, nggak harus bayar biaya pengiriman lah, harus inilah situ, nggak ada itu. Oke? Terus dia itu juga nggak menjanjikan apa-apa, misalnya menjanjikan mau transferin kamu uang kek, mau beli rumah bersama lah, mau investasi lah, minta kamu supaya ikutan Bitcoin atau apa, nggak ada kayak gitu. Nggak ada teman-teman, namanya baru kenal dari online, belum ketemu tuh nggak ada masa ngomongan kayak gitu sih. Oke, kemudian lagi nggak ada drama yang katanya bapaknya sakit lah, ibunya barusan meninggal lah, anaknya kena kanker lah atau apa tuh, nggak ada drama kayak gitu, nggak ada. Itu cuma modus ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, kalau dia bilang mau datang, ya datang beneran, nggak terus karena aku di airport kecopetan atau pasporku jatuh atau mobilku kecelakaan. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Mungkin kalian mikir gini, Kak, masa sih orang nggak boleh kena halangan? Ya boleh lah, tapi biasanya halangan-halangan itu scammer gitu loh. Kalau yang kenalan beneran tuh nggak ada halangan-halangan kayak gitu. Oke, saya kira itu dulu, videonya cuman pendek aja. Sekali-sekali saya ngingetin kalian, kalau yang kalian kenal kok begitu-begitu. Oh, satu lagi teman-teman, satu lagi. Biasanya nih kalau scammer nih pekerjaannya tuh selalu hebat-hebat, pekerjaannya tuh top. Kalau nggak misalnya kerja di oil company, engineer, dokter, kemudian tentara, US Army kah, UK Army, Army dari Inggris, Army dari Amerika, terus pilot, terus apa lagi ya, businessman, terus dia pengusaha berlian ya, misalnya jual beli permata, diamond, segala macem. Kemudian pokoknya hebat-hebat, yang top-top itu biasanya malah scammer. Oke teman-teman, kalau yang pekerjaannya biasa-biasa malah biasanya tuh ya enggak. Kenapa? Pekerjaan biasa-biasa, misalnya dia bilang, oh saya security di perusahaan anu, itu malah beneran. Saya itu kerjanya sebagai kasir gitu, itu malah beneran gitu loh teman-teman. Atau ya misalnya contoh ya, suami saya itu pekerjaannya electrician, kalau dalam bahasa Indonesia tukang listrik lah, dia malah beneran gitu loh. Oke? Biasanya, tapi yang gak semua ya, mungkin scammer yang udah tahu juga nanti akan ngaku biasa-biasa. Wah, ini susah juga ya. Oke teman-teman, kayaknya gitu dulu, karena saya janji tadi nggak panjang-panjang videonya. Sampai ketemu lagi, tetap waspada. God bless you all.